Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa sadaqatana wa salih a'malina. Jamaah dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita semua berbagai nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk kembali mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulina Al-Karim sallallahu alaihi wasallam yang kita kemas dalam kajian bulanan tafsir dan tadabbur dari surat-surat yang ada di Juz Ammah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sudah mendekati akhir dari bulan Dzulqa'dah. Berarti tinggal beberapa hari ke depan kita akan menyambut awal dari bulan Dzulhijjah. Tentu kita menyadari bahwasanya Dzulhijjah dan Dzulqa'dah ini termasuk di antara bulan-bulan haram, bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Akan tetapi bulan Dzulhijjah ini ternyata menyimpan banyak sekali keutamaan. Salah satunya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya mamin ayyamin, tidak ada hari-hari di saat kita mampu untuk mengisi hari-hari tersebut dengan amalan ibadah, tidak ada yang lebih baik dan lebih afdol melebihi 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka oleh karenanya Abu Utsman An-Nahdi rahimahullahu ta'ala pernah menuturkan bagaimana dahulu para salaf, para ulama-ulama terdahulu dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in selalu menanti kedatangan dan kehadiran 10 hari, 10 hari dan 10 hari di 3 bulan yang berbeda. 10 yang pertama sudah kita lewati, yaitu 10 terakhir dari bulan Ramadan. Sedangkan 10 yang kedua sedang kita nanti kedatangannya, yaitu 10 pertama bulan Dzulhijjah. Adapun 10 yang terakhir adalah 10 pertama lagi dari bulan Muharram. Inilah yang mereka tunggu-tunggu. 10 terakhir bulan Ramadan, karena disitulah ada keberkahannya. Lailatul Qadri khair min alfi syahr. 10 pertama bulan Muharram pun memiliki keutamaan yang berlebih, di mana di situ kita disunahkan untuk berpuasa Tasu'a dan Asyura. Lantas apa keutamaan dari 10 pertama dari bulan Dzulhijjah? Para ulama menyatakan, sebagaimana Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala juga menuturkan, karena di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini terkumpul seluruh amalan-amalan soleh, bahkan disebut sebagai ummahatul ibadat. Induk dari seluruh ibadah bisa kita kerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka oleh karenanya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal ibadah haji. Saudara-saudara kita yang sudah sampai di sana, atau mungkin barangkali baru mau berangkat ke tanah suci, tak akan bisa melaksanakan ibadah haji dan tak akan sempurna dan tidak akan sah kecuali masuk di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dan ibadah-ibadah yang lain pun bisa kita kerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah tersebut. Maka ada sebuah riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di antara sunnah
bagi siapapun yang masih punya hutang di bulan Ramadan yang lalu, terutama para ummahat, ibu-ibu atau mungkin putri-putri yang sudah baligh, kalau memang masih ada hutang puasa Ramadan, Umar bin Khattab menyarankan agar bisa melunasinya di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka ini akan menjadi hari-hari yang terbaik sebagaimana sabda Nabi SAW tadi, karena induk dari seluruh ibadah bisa kita kerjakan di bulan Dzulhijjah, terutama di 10 pertama. Dan di antara ibadah yang seharusnya tidak kita tinggalkan adalah berpuasa penuh. Kalau seandainya mampu mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah, karena tanggal 10-nya dilarang kita berpuasa, karena tanggal 10 Dzulhijjah kita akan merayakan Idul Adha. Maka yang terbaik itu adalah dengan berpuasa 9 hari full. Kalau toh tidak mampu, kita bisa berpuasa Senin Kemisnya plus tanggal 9, yaitu hari Arafah. Kalau seandainya pun gak mampu juga, maka jangan sampai tinggalkan berpuasa 1 hari saja puasa Arafah di tanggal 9. Karena kita berpuasa 1 hari dengan niat sunnah di tanggal 9, yang kita dengan puasa Arafah itu akan bisa menghapuskan dosa-dosa 2 tahun. 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Tapi para ulama mengatakan yang dihapus ini adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar tidak akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubatan nasuha. Maka oleh karena yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kesempatan bagi kita semua untuk bisa bernostalgia kembali. Kalaulah pada Ramadan kemarin kita mampu bisa mengejar bacaan Al-Quran, bisa rutin untuk qiyamul lail, bisa untuk berpuasa tanpa pernah sambat dan mengeluh, maka saatnya ibadah-ibadah yang sudah kita rutinkan, sekalipun bulan Syawal tidak mampu kita kerjakan, sekalipun di bulan Dzulqa'dah pun agak sedikit malas-malasan, namun di 10 pertama ini jangan sampai terlewat begitu saja, karena kata Nabi SAW, ini adalah hari-hari terbaik sepanjang 1 tahun. Belum tentu kita akan bisa mendapatkan kesempatan yang sama di tahun berikutnya. Maka oleh karenanya ini sebagai pengingat untuk diri saya pribadi dan para jamaah, sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Dzulqa'dah dan akan segera menyambut kedatangan dari hari-hari terbaik dalam 1 tahun Hijriah ini. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan beberapa faedah dari ayat yang pertama. Masya Allah, mudah-mudahan tetap sabar. Kita baru sampai pada surat An-Nas. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala firman, "Qul a'udzu birabbin nas." Mudah-mudahan masih hafal. Kita dulu sampaikan 4 faedah. Faedah yang pertama dulu kita sampaikan terkait lafadz kul di ayat yang pertama ini. Bagaimana orang-orang orientalis berusaha untuk merancukan dan menafikan, mengingkari ayat yang pertama ini, sampai mereka mengklaim bahwasanya ini adalah sisipan dari Muhammad SAW. Ini adalah kedustaan dan kebohongan. Sudah kita jelaskan dahulu. Kemudian yang kedua kita sampaikan definisi dari isti'adah. Kemudian yang ketiga kita sampaikan macam-macam dari isti'adah. Terkadang isti'adah itu mengandung unsur tauhid, ibadah, berarti ini bisa menarik pahala. Kadang-kadang isti'adah, lafadz a'udzu itu mengandung unsur kesyirikan, yang berarti ini akan bisa menambah pundi-pundi dosa. Dan yang keempat dulu kita sampaikan keutamaan dari kita beristi'adah. Masih menyisakan 3 atau 4 faedah yang belum kita tuntaskan dan mudah-mudahan bisa kita selesaikan malam hari ini. Kalau kita urutkan berarti yang kelima. Faedah yang kelima dari ayat yang pertama ini adalah tentang rukun Rabb atau rububiyah. Allah Subhanahu wa taala firman, "Qul a'udzu birabbin nas." Rabb. Ya. Kalau kita lihat terjemahannya, Rabb itu biasa diterjemahkan dengan Tuhan. Rabb. Tapi sejatinya Rabb ini memiliki rukun. Sebagaimana ibadah itu punya 3 rukun, jemaah.
Maka rukun pertama itu adalah mahabbah, ada rasa cinta ketika kita beribadah. Dan rukun yang kedua itu ada khauf, ada rasa takut. Dan rukun yang ketiga itu ada rasa roja, pernah kita sampaikan. Rububiyah pun demikian. Tatkala kita percaya dan beriman bahwasanya Allah itu adalah Rabbuna, sebagaimana pengakuan dan ikrar kita di dalam doa-doa kita, raditu billahi rabbah. Ini adalah ikrar. Kita mengakui bahwasanya raditu billah, saya ridho bahwasanya Allah itu adalah Rabb. Maka dalam memahami Rabb ini ada 3 rukun yang harus kita yakini. Yang pertama, para ulama mengatakan bahwasanya al-khalq, berarti ketika kita mempercayai Allah itu Rabb, maka berarti yang pertama kita harus yakin Allah itu adalah pencipta satu-satunya dan tidak ada pencipta yang lain. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu adalah pencipta segala sesuatu. Maka enggak ada satupun pencipta selain Allah Subhanahu wa taala di alam semesta yang amat luar biasa besarnya ini. Adapun rukun yang kedua, kita harus meyakini ketika kita berikrar Allah itu Rabb, berarti kita harus beriman bahwasanya Allah itu adalah pemilik atau penguasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat yang pertama, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang kekuasaan hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka seluas apapun daerah, wilayah, jajahan, wilayah yang ia kuasai, maka itu bukan pemilik tunggal. Karena semua apa yang di alam semesta ini pemilik satu-satunya, dan ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala semata. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman Tabarakalladzi biyadil mulk. Itu adalah rukun yang kedua. Adapun rukun yang ketiga itu adalah at-tadbir, pengatur. Maka Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Sajdah ayat yang kelima, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur ini semua atas kehendaknya. Maka adanya hujan, adanya pergerakan malam dan siang, pun demikian dengan rotasi planet-planet yang ada di alam semesta ini, itu semua adalah atas pengaturan dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dirahmati Allah, ini yang kemudian disepakati oleh para ulama. Maka kita sebagai seorang muslim ketika mendapati Rabb di dalam Al-Qur'anul Karim atau di dalam hadis, bukan hanya sekedar kita percaya Tuhan, tapi kita harus mampu untuk meyakini pula 3 rukun dari ikrar kita Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita semua. Kita harus beriman Allah sebagai pencipta satu-satunya. Kita harus percaya Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik dan penguasa alam semesta satu-satunya, dan kita harus percaya Allah Subhanahu wa taala juga satu-satunya yang mengatur atas kehendaknya yang begitu sempurna. Ini adalah faedah yang kelima yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan. Karena terkadang orang itu membuat tapi ia tidak berhak memiliki. Terkadang orang itu membuat dan hak patennya ada pada dirinya, tapi ia tidak bisa mampu untuk mengatur selamanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berbeda. Allah pencipta, Allah itu juga pemilik, Allah Subhanahu wa taala juga pengatur alam semesta ini dengan begitu sempurna. Kemudian faedah yang keenam jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian seringkali dibahas oleh para ulama ilmu tafsir. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai Rabbnya manusia, padahal Allah Subhanahu wa taala juga Rabbul Alamin? Kenapa di dalam surat An-Nas ini hanya manusia yang dinisbatkan sebagai Rabbnya Allah, itu sebagai Rabbnya manusia, padahal Allah Subhanahu wa taala juga Rabbnya bangsa jin, Rabbnya malaikat, Rabbnya alam semesta? Apakah ada hikmah di balik penyebutan ini? Subhanallah, beberapa ulama-ulama ilmu tafsir
Salah satunya misalnya Siddiq Hasan Khan di dalam kitabnya Fathul Bayan, pun demikian dengan Ibnu Atiyah dalam Tatimah Adwa'il Bayan, pun demikian Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Zadul Masir misalnya juga menjelaskan ternyata ada hikmah kenapa manusia ini hanya disebutkan di dalam ayat ini dan dinisbatkan Allah kepada manusia. Apa hikmah di balik itu? Ibnul Jauzi menyebutkan ada dua alasan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyandarkan dan menisbatkan Rabbnya manusia, padahal Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Alasan yang pertama dari dua alasan disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah taala. Yang pertama karena manusia itu memiliki kelebihan, keistimewaan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Ini adalah alasan yang pertama. Maka tatkala makhluk Allah Subhanahu wa taala dinisbatkan kepada Allah, itu pasti ada kelebihan. Satu contoh misalnya, jamaah yang dirahmati Allah, kita mengenal Al-Bait. Al-Bait itu kalau kita terjemahkan artinya apa? Rumah. Kalau bait Pak Presiden lebih mulia daripada bait rumahnya kita. Tapi ketika bait dinisbatkan kepada Allah, Baitullah, itu berarti paling spesial. Maka ketika Allah menisbatkan kepada makhluk, atau mungkin makhluk dinisbatkan kepada Allah, berarti makhluk itu memiliki kelebihan. Pasti makhluk itu memiliki keistimewaan. Sama juga dengan ibil atau nakoh. Ibil atau nakoh itu artinya adalah unta. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syams, naqatallahi wa suqyaha. Kisah Nabi siapa? Yang ada untanya. Dan ini adalah mukjizat Nabi siapa? Nabi Saleh alaihissalam. Untanya ini enggak sembarangan. Karena Allah Subhanahu wa taala menisbatkan makhluk kepada dirinya, naqatallah. Maka pun demikian dengan ketika Allah Subhanahu wa taala menisbatkan kepada makhluk Rabbun Nas, berarti yang dinisbatkan ini memiliki keistimewaan. Oleh karena itu, jamaah dirahmati Allah, di antara keistimewaan dan keutamaan manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain, ya, itu ada sekitar 9 bahkan lebih. Yang pertama, manusia itu memiliki kelebihan dibandingkan makhluk lain karena Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan bentuk secara fisik. Di dalam surat At-Tin ayat yang keempat Allah berfirman, laqad khalaqnal insan fi ahsan. Jadi makhluk yang paling afdol, makhluk yang paling mulia itu adalah manusia. Ini adalah keutamaan yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala menisbatkan dirinya kepada manusia. Karena manusia itu memiliki bentuk fisik yang paling sempurna. Yang kedua, karena manusia ini dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Meskipun ini juga join dengan makhluk yang lain, yaitu jin. Para ulama mengatakan ketika makhluknya Allah diperintahkan, diciptakan, tujuannya itu adalah untuk beribadah, berarti ada kemuliaan dan ada keistimewaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi tujuan kita semua dan bangsa jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah untuk menghamba, untuk mengesakan. Maka tujuan inilah yang menjadikan manusia punya kelebihan dibandingkan dengan makhluk lain, benda mati atau hewan atau mungkin barangkali tumbuh-tumbuhan. Kelebihan yang ketiga, para ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala ya menundukkan langit dan bumi untuk siapa? Untuk manusia. Dan bukan untuk bangsa malaikat sekalipun. Makanya di dalam surat Al-Jathiyah ayat 13 Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu." Allah Subhanahu wa taala menundukkan untuk kalian wahai manusia dan bukan untuk yang lain. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya. Ini yang menjadikan manusia ini punya kelebihan dibandingkan dengan makhluk yang lain, karena langit dan bumi ditundukkan oleh Allah
untuk melayani manusia, subhanallah. Yang keempat, di antara kelebihan manusia, para ulama mengatakan karena Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Di dalam surat Al-Isra ayat 70, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Sungguh kami telah memuliakan Bani Adam, berarti seluruhnya manusia. Makanya dulu kita sampaikan, ayat inilah yang kemudian dijadikan sebagai bukti bahwasanya Allah itu memuliakan Bani Adam. Sampai para ulama ilmu fikih mengatakan, ya, cikal bakal manusia ini dari air mana? Air mani. Air mani, para ulama ilmu fikih mengatakan hukumnya najis apa? Suci. Suci ya nih jemaah. Karena manusia ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada saatnya nanti kalau ada pembahasan tentang ilmu fikih, terutama tentang bab tohara, nanti ada pembahasan itu. Jadi cikal bakal kita ini adalah makhluk suci karena diciptakan dari yani mani. Maka oleh karena jamaah dirahmati Allah, ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan Bani Adam, berarti manusia. Berarti manusia punya kelebihan. Sampai Allah muliakan, diciptakan dari sesuatu yang suci. Kemudian yang kelima, manusia ini juga punya kelebihan. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah untuk bisa menguasai, menjalankan, ya, tampuk kepemimpinan di atas muka bumi ini, itu juga kepada manusia. Jadi amanah untuk bisa menjalankan, ya, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, itu diberikan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 72, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abain." Ketika amanah ini diberikan kepada langit, menolak. Bumi pun demikian, enggak mau. Kemudian gunung-gunung pun tidak sanggup. Tapi kemudian amanah ini akhirnya diberikan kepada siapa? Manusia. Wa asfaqna fiha wa hamalahal insan. Meskipun manusia itu memiliki beragam kekurangan-kekurangan sifat dan karakter, tapi ketika amanah ini, ya, diambil alih oleh manusia, menunjukkan manusia memiliki keutamaan. Ini yang kelima. Yang keenam, jamaah dirahmati Allah, ini juga menunjukkan kemuliaan manusia dan keunggulannya. Sampai malaikat dan iblis pun diperintahkan Allah untuk apa? Untuk sujud kepada manusia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Baqarah ayat 34, "Wa id qulna wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu ila iblis." Subhanallah. Ini adalah keutamaan yang luar biasa sekali. Bahkan di antara keutamaan yang lain, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia pertama Nabi Adam itu dengan tangannya sendiri. Ini adalah satu keunggulan yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Sadd ayat 75. Di akhir-akhir surat Sadd ayat 75 ini kan berkisah ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam, Allah akhirnya kemudian bertanya, "Qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai." Wahai iblis, sungguh lancang kamu. Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada seorang makhluk ciptaanku yang aku buat dengan tanganku sendiri? Ini menunjukkan manusia memiliki keunggulan. Bahkan yang kedelapan, jamaah dirahmati Allah, di antara keutamaan yang disebutkan oleh para ulama dari manusia kita ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita apa? Akal, pikiran. Tidak seperti hewan, tidak seperti pula tumbuh-tumbuhan, tidak seperti juga benda-benda mati yang lain, yang itu semuanya adalah ciptaan Allah. Oleh karena itu, jamaah dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 46, "Awalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubi." Kulub, ya, itu artinya punya hati, artinya punya akal untuk berfikir. Qulubu ya'kiluna biha. Adapun yang terakhir,
di antara sekian banyak keutamaan yang menjadikan Allah menisbatkan kepada manusia Rabbun Nas, karena manusia ini jamaah dirahmati Allah diberikan kelebihan oleh Allah lisan untuk berbicara. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Al-Balad ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Alam naj'al lahu walisanai wa syafatain. Dan ini diperkuat dengan surat Ar-Rahman ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala firman, Ar-Rahman alamal khalaqal allamahul bayan. Para ulama ilmu tafsir mengatakan al-bayan itu artinya manusia setelah diciptakan diberikan lisan untuk berbicara. Inilah dari sekian yani banyak keutamaan-keutamaan kita sebagai manusia. Maka bersyukurlah. Allah ciptakan kita bagian dari makhluk manusia dan bukan dari bangsa yang lain, bangsa hewan atau yang lain. Karena banyak sekali keutamaan yang Allah SWT berikan kepada kita. Sampai di ayat yang pertama saja Allah Subhanahu wa taala berfirman Rabbun Nas, untuk menunjukkan bahwasanya manusia itu memiliki beragam apa? Keistimewaan dan keunggulan dan keutamaan. Sudah adzan? Belum, taib. Adapun yang kedua, keutamaan yang kedua jamaah dirahmati Allah. Ini disebutkan oleh Ibnul Jauzi juga. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai mengakui Rabbun Nas padahal Allah itu Rabbul Alamin? Kenapa manusia yang disebut di dalam ayat ini? Alasan yang kedua, untuk menunjukkan kepada seluruh manusia, kita semua ini, bahwasanya ya Allah itu adalah Rabb kita. Karena manusia itu sering lalai, manusia sering lupa. Maka selain kita memiliki keutamaan, dengan Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rabbun Nas itu supaya manusia itu sadar, yakin dan percaya bahwasanya Rabb satu-satunya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, terkadang dalam kasus kecil dalam rumah tangga kita misalnya, ya, kita ingin meyakinkan bahwasanya anak kita itu adalah anak kita. Oh, ini anaknya mama ini. Sampai papanya juga enggak mau kalah. Oh enggak, ini anaknya apa? Ya ini papa, untuk meyakinkan. Maka pun demikian, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas," supaya kita manusia ini sadar bahwasanya Rabb kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara dua alasan utama kenapa Allah Subhanahu wa taala menyandarkan kepada manusia, sebagaimana Ibnu Jauzi kemukakan. Yang pertama karena kita memiliki beragam keunggulan, pun demikian keistimewaan yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain, tadi sudah kita sebutkan beserta dalilnya. Dan yang kedua, ingin menunjukkan dan menyadarkan kepada manusia agar jangan sampai lalai bahwasanya Rabb kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian berikutnya jamaah dirahmati Allah, di antara faedah yang lain, berarti ini faedah yang ke-6 ya, atau yang ke-7 ini. Yang ke-6, di antara faedah yang bisa kita petik dari ayat yang pertama ini adalah sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab. Kalaulah manusia itu makhluk yang punya banyak kelebihan, manakah yang lebih afdal? Ciptaan Allah yang bernama manusia ataukah malah malaikat? Ya, tapi bandingan ini jamaah yang dirahmati Allah, jangan kita dibandingkan dengan malaikat, kita nggak sepadan. Tapi dalam kajian ilmu akidah, seringkali yang dijadikan bandingan itu adalah solihul bashar, manusia yang paling soleh. Berarti dari kalangan siapa? Yani para nabi dan para utusan. Berarti kalau seandainya kita pengen sampel untuk perbandingan dengan malaikat, ambil saja contoh siapa manusia terbaik? Rasulullah. Kalau memang demikian, manakah yang lebih afdal? Manusiakah seperti Rasulullah, manusia paling soleh, ataukah malaikat merupakan makhluk yang paling mulia? Tadi sudah kita sampaikan keunggulannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala firman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manakah yang lebih afdal? Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ternyata pertanyaan seperti ini sudah banyak dikemukakan oleh para ulama terdahulu. Disebutkan dalam tafsir
At-Tabari ada pembahasan masalah ini. Pun demikian dengan kitab Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga pernah membahas masalah ini. Pun demikian dengan Ibnul Jauzi dalam kitabnya Shawa'iq Al-Mursalah pun pernah membahas hal ini. Tapi sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang nisbi. Artinya apa? Relatif. Karena memang keduanya memiliki kelebihan masing-masing jamaah. Maka oleh karenanya ada jawaban yang insya Allah ini dianggap paling bijak untuk menjawab pertanyaan yang sebenarnya relatif dan nisbi ini. Manakah yang lebih afdol? Orang manusia yang paling soleh di kalangan manusia, anggap saja contohnya Rasulullah, bila dibandingkan dengan malaikat, manakah yang lebih afdol? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan tergantung ya dua kategori. Kategori yang pertama, beliau mengatakan kalau kita melihat fil bidayah, artinya asal muasal kedua makhluk ini diciptakan, bahan dasar kedua makhluk ini diciptakan, maka tidak diragukan bahwasanya malaikat lebih mulia, malaikat lebih afdol. Karena malaikat diciptakan dari nur, dari cahaya, berbeda dengan manusia yang diciptakan dari tanah. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, kalau kita melihat dari asal muasal penciptaan kedua makhluk ini, maka yang lebih unggul itu adalah malaikat dibandingkan dengan manusia. Adapun kalau kita melihat fin nihaya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, kalau kita melihat bagaimana nanti akhir perjalanan kehidupan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala nanti, dan dimana kita tahu makhluk yang paling afdol, terbaik, paling agung dan paling mulia Rasulullah SAW kelak akan di jannah dan itu paling tinggi, maka para ulama mengatakan tidak diragukan bahwasanya salihul bashar, para nabi, para utusan di kalangan bangsa manusia lebih afdol daripada bangsa malaikat. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah dirahmati Allah, itu sudah men-setting malaikat itu nggak akan pernah maksiat. Karena memang tidak diberikan apa? Syahwat. Allah nafsu tidak diberikan, tidak diciptakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa quduwan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum. Tak pernah berbuat maksiat, enggak bisa memang. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan nafsu. Terus tugasnya apa? Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Enggak pernah boring, enggak pernah bosan. Tujuannya cuma satu, beribadah kepada Allah, tasbih siang malam. Manusia enggak mampu. Karena memang itu sudah disetting dari awal dan itu berlaku untuk seluruh bangsa malaikat. Bukankah ini lebih mulia, Ustaz? Syekh Utsaimin dan para ulama menjelaskan tidak seperti itu. Kalau sudah settingannya seperti itu A sampai Z, berjalan seperti itu terus, berbeda dengan manusia yang Allah ciptakan nafsu. Disinilah benar-benar butuh perjuangan, jihad untuk bisa mengendalikan dan mengontrol nafsu. Karena ini bukan perkara yang mudah. Di satu sisi kewajiban kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di sisi lain kita harus menghadapi nafsu kita. Tentu berat. Berbeda dengan yang disetting yang seperti itu. Disetting seperti itu ya sudah, selamanya seperti itu. Tapi kalau seandainya di satu sisi ada perintah, di sisi lain banyak sekali rintangan, tentu lebih berat kondisinya. Maka oleh karena Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan apa jamaah dirahmati Allah? Ya, kalau kita melihat innal insana idza aqbala 'ala Allah wa arafahu wa abadahu fahuwa sara afdal minal malaikah. Maka tatkala manusia seperti kita ini berusaha untuk menerima, patuh dan tidak banyak ngeyel ketika diperintahkan oleh Allah, dan kita mengenal lebih dekat dengan Allah, arafa wa abadahu, dan senantiasa beribadah taat kepadanya, maka saat itulah manusia itu benar-benar lebih afdol, kata Ibnu Qayyim, daripada apa? Daripada malaikat. Karena butuh perjuangan sampai nanti di jannah. Tapi sebaliknya,
wa idza a'rada anillah sara adall minal bahaim. Tapi kalau seandainya manusia dengan berbagai kelebihan tadi ya, dikasih akal, dikasih nafsu, dikasih kelebihan macam-macam, tapi ternyata malah durhaka kepada Allah, malah menyimpang dan jauh dari Allah, maka menjadilah manusia saat itu lebih sesat, lebih rendah kedudukannya daripada bahaim. Bahaim itu apa? yakni binatang. Karena binatang tidak diberikan akal, tidak diberikan nafsu. Ya hanya diberikan nafsu, yakni tidak diberikan yakni akal. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah jawaban bijak insyaallah taala. Nanti kita akan sampaikan faedah yang paling akhir ya dari ayat ini setelah adzan. Fadhal monggo. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah berikutnya ini adalah faedah yang paling akhir ya, dan ini sebagai bentuk bantahan kepada orang-orang orientalis. Ada apa dengan Rabbun Nas di sini terutama? Ya, Rabbun Nas ini adalah keyakinan yang dipercayai oleh orang-orang kafir Quraisy. Berarti dengan kata lain, jamaah dirahmati Allah, orang-orang kafir Quraisy itu percaya Allah itu ada. Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur, Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik alam semesta. Dan bukan ateis. Kalau ateis itu orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Kenapa kita katakan yang demikian? Disinilah jamaah yang dirahmati Allah. Ya, dalam sejarah orang-orang orientalis itu selalu berusaha untuk mencoreng nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memutarbalikkan fakta, menyebarkan syubhat. Itu memang kerjaannya mereka. Maka tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jamaah dirahmati Allah, berdakwah di kota Makkah, menurut versinya orang-orang orientalis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pembawa aliran sesat. Coba bagaimana mereka memframing seperti itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keberadaannya dengan mendakwakan tauhid itu dianggap sebagai pembuat onar, sebagai sang pemecah belah penduduk yakni Makkah. Padahal sejatinya jamaah dirahmati Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Makkah itu pengen mengembalikan lagi ke jalur real yang sesungguhnya. Karena kota Makkah di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa dilepas dengan sang Khalilullah. Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, sang peletak dasar tauhid. Dan buktinya ada Ka'bah bangunan di situ. Lah subhanallah, ya, liciknya orang-orang orientalis, orang-orang yang tidak suka dengan dakwanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seringkali ingin memalingkan. Dan salah satunya itu adalah memalingkan bahwasanya Rabbun Nas, Allah itu adalah Rabbnya manusia. Itu bukan konsep tauhid yang diyakini oleh orang-orang suku Quraisy. Maka oleh karenanya saya ingin sedikit menjelaskan mengenai hal ini. Dalam kajian orientalis, seorang ahli orientalis yang cukup tersohor, yakni Montgomery Watts, yakni dalam kitabnya The Formative, yakni Period of Islam Talks, dan ini sudah diterjemahkan oleh beberapa teman-teman di IAIN Kediri. Ya, kitab ini kemudian diterjemahkan dan dibuat judul apa? Studi Islam Klasik, Wacana, Kritik Sejarah. Apa yang dikatakan Watts yakni terhadap dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka secara serampangan mengatakan bahwasanya Allah dalam tanda kutip yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy itu bukan Allah sebagaimana yang disembah oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita kaum muslimin, tapi itu adalah dewa yang memiliki kedudukan paling tinggi. Jadi Muhammad itu ketika mengenalkan konsep tauhid menurut Watt ini, itu benar-benar merusak penyembahan kepada dewa yang dianggap paling tinggi. Dengan kata lain jamaah dirahmati Allah, orang-orang kafir Quraisy ini tidak percaya dengan adanya Allah yang dikenalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi mencoba untuk mengalihkan, mencoba untuk memframing, mencoba untuk memutarbalikkan fakta. Dan ini bukan satu-satunya. Orang-orang orientalis juga ingin menggambarkan Rasulullah ini pembuat onar, pembawa aliran baru, pembawa aliran sesat di dalam dakwah ketika di kota Makkah. Salah satunya dikemukakan oleh Ignace Kolizar. Ini juga seorang orientalis. Sampai mengatakan bahwasanya kedatangan Muhammad ini perusak. Karena saat itu orang-orang kafir Quraisy itu percaya dengan teologi apa? Sinkretisme. Sinkretisme artinya percampuran kepercayaan yang ada. Makanya mereka itu nggak percaya adanya Allah. Tapi orang kafir Quraisy itu sudah mengkonsep sendiri dengan mencampur dari segala keyakinan. Seakan-akan ingin menjauhkan bahwasanya Muhammad ini benar-benar merusak budaya, teologi, kepercayaan yakni bangsa Arab. Dan Muhammad ini memang pembuat dakwah baru dengan konsep tauhidnya. Bahkan ada yang lebih parah lagi. Mereka ada yang percaya dari kalangan orang-orang orientalis tentunya, jamaah dirahmati Allah. Mereka meyakini bahwasanya Muhammad ini cuma mereformasi keyakinan lokal yang ada di kota Makkah. Jadi dia itu tidak memperkenalkan konsep tauhid, tapi hanya mereformasi keyakinan orang-orang kafir Quraisy di saat mereka menyembah berhala, kemudian disuruh untuk menyembah Allah. Ini nggak ada kaitannya dengan konsep tauhid. Jamaah yang dirahmati Allah, semua tujuannya ini dengan tujuan-tujuan yang memang sengaja dibuat-buat mereka untuk satu, menjauhkan konsep dakwanya Nabi SAW dengan konsepnya para utusan dan para nabi. Yang kedua, untuk menggambarkan bahwasanya Rasul SAW itu adalah pembawa aliran sesat karena merusak keyakinan dan kepercayaan yang sudah turun-menurun di kota Makkah orang-orang kafir Quraisy. Dan yang ketiga, supaya digambarkan bahwasanya keberadaan Nabi SAW ini dianggap sebagai pembuat yakni onar, pemecah belah. Seperti itulah gambaran orang-orang kafir Quraisy. Mereka mencoba dari segala lini, segala sisi untuk memperburuk citra Nabi SAW, terutama mengenai misi yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam mendakwakan tauhid di kota Makkah. Jamaah yang dirahmati Allah. Maka disinilah saya sampaikan muqaddimah itu supaya kita faham, supaya kita sadar bahwasanya Rabbun Nas ini juga dipercaya oleh orang kafir Quraisy sendiri. Maka terkait ini ada 3 bantahan dan 3 hal yang ingin kita sampaikan, mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Yang pertama, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait konsep tauhid, percaya kepada Allah, bukan hal yang mengherankan bagi penduduk kota Makkah, karena mereka anak keturunan Nabi siapa? Nabi Ismail ibnu Ibrahim. Dan konsep tauhid sudah ada ribuan tahun sebelumnya, bahkan ada jejak yang ditinggalkan oleh Nabi yang mulia dengan dibangunkannya apa? Ka'bah. Ya. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, seandainya orang-orang orientalis mencoba untuk mengalihkan ini, enggak. Ini adalah aliran baru, ini bukan konsep tauhid Allah. Ini ada buktinya. Bahkan kalau kita lihat nasabnya, mereka adalah orang-orang yang nasabnya sampai kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Kalau kita pengen tahu apa buktinya keberadaan kota Makkah, di situ ada Ka'bah. Maka oleh karena jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bantahan untuk mereka. Berarti orang-orang kafir Quraisy itu percaya adanya Allah, bukan ateis seperti yang digambarkan oleh orang-orang orientalis. Wallahi tidak. Yang kedua, ya, banyak sekali di dalam Al-Qur'anul Karim, bahkan di dalam hadis Nabi SAW, bukti-bukti yang menunjukkan bahwasannya orang kafir Quraisy itu percaya akan keberadaan Allah, meskipun mereka di dalam hal penyembahan meminta kepada selain Allah, artinya kepada berhala. Kok bisa, Ustaz? Ini gambarannya, meskipun tidak sama, itu seperti kita. Banyak di antara kita manusia ini percaya
bahwasanya ibu kita adalah orang yang paling berjasa. Kita mengaku ibu kita adalah ibu yang melahirkan kita. Apa buktinya kakak dan lain sebagainya. Tapi terkadang orang yang mengaku sebagai anaknya dari si fulana A, si ibu B, akan tetapi dalam kehidupan sehari-harinya ia tidak mau taat dan patuh, tidak mau berbakti, bahkan durhaka. Ada enggak seperti itu? Tak jauh berbeda dengan ini. Orang-orang kafir Quraisy mengakui Allah itu sebagai Robnya, tapi dalam hal amalan ibadah mereka tidak mau. Mereka lebih memilih apa? Berhala-berhalanya. Seperti itulah gambaran simpel orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Mereka mengakui orang tuanya, akan tetapi dalam hal bakti, taat, mereka tidak mau. Maka oleh karena jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait hal ini ada beberapa bukti yang dikemukakan oleh para ulama, bahwasanya mereka sebenarnya masih mengakui Allah itu sebagai Rabb, Allah sebagai pemilik alam semesta, Allah sebenarnya mengatur. Satu yang jemaah dirahmati Allah, ya, ada pengakuan bahwasanya Allah itu adalah Rabb-nya mereka semua di dalam surat Yunus ayat 31, di dalam surat Luqman ayat 25, dan di dalam surat Az-Zumar ayat 38. Ini memiliki kesamaan pengakuan dari orang-orang kafir. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda. Wahai Muhammad, coba tanyaan kepada orang-orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Sayaqulunallah, pasti mereka akan menjawab siapa? Yani Allah, bukan berhala. Sebagaimana manusia, siapa bapakmu si fulan? Dia ngaku. Siapa ibumu? Dia ngaku. Tapi kenapa mereka disebut musyrik? Karena mereka tidak berbakti, itu saja. Sebagaimana ada orang yang durhaka, meskipun ngaku dia ibunya, kenapa dianggap durhaka? Karena nggak mau taat dan berbakti. Itulah sebenarnya yang terjadi pada orang-orang kafir Quraisy. Dan ada banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran menunjukkan bahwasanya mereka percaya Allah itu ada. Yang kedua, ya, mereka di dalam kondisi terjepit selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwasanya mereka percaya Allah itu ada. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Ankabut ayat 65, fa idza raqibu fil fulki da'allah. Di saat mereka itu berada di lautan kemudian ombak begitu besar, apa yang terjadi jemaah? Mereka mintanya kepada siapa? Kepada Allah, berarti percaya Allah itu ada. Tidak seperti konsep buatannya orang-orang orientalis. Yang ketiga jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka percaya Allah itu ada karena di antara mereka juga ada yang beribadah haji misalnya. Lah ini yang paling kuat. Mereka juga haji umrah. Kalau seandainya mereka itu adalah orang-orang yang punya kepercayaan dan agama sendiri, gak mungkin mereka ibadah haji, gak mungkin mereka ibadah umrah, gak mungkin mereka mengucapkan talbiyah, karena ini adalah ibadah dan syariat yang pertama kali dikenalkan, dirintis oleh Nabi siapa? Ibrahim. Jadi jauh. Bukan berarti kemudian mereka ateis, mereka percaya dengan dewa, enggak. Buktinya mereka masih ibadah, masih mengkultuskan Ka'bah. Yang keempat jamaah dirahmati Allah, ini juga disebutkan oleh para ulama, bukti-bukti bahwasanya mereka masih percaya Allah itu ada. Dilihat dari sisi apa? Rabb rububiyahnya ini. Karena mereka seringkali memberikan nama untuk anak-anak mereka, cucu-cucu mereka yang lahir dengan nama apa? Abdullah. Ya. Karena mereka demen banget dengan Allah, bahkan menisbatkan anaknya itu kepada Allah dengan memberikan nama Abdullah. Oleh karena jamaah dirahmati Allah, terkait Abdullah ini bukan nama benar-benar muslim mukmin. Bahkan orang-orang kafir pun percaya Allah itu ada, sampai anak dan cucunya ada yang diberikan nama Abdullah. Nah, di antara Abdullah yang banyak ditemukan sebelum Nabi SAW itu diutus, ada yang masuk Islam dan ada yang tetap kafir.
Kalau kita mengenal Abdullah ibnu Mas'ud, namanya Abdullah. Waktu itu kafir. Kalau hari ini ada namanya Abdullah, ada nggak Pak? Abdullah tapi kafir? Sepertinya nggak ada yang mau. Kalau dulu orang kafir demen dengan nama Allah karena percaya Allah itu ada, meskipun mereka menyembah kepada selain Allah. Untuk pengakuan Allah itu pencipta, oke. Makanya ada nama Abdullah, saat itu kafir, akhirnya masuk Islam. Ada Abdullah ibnu Abi Umayyah, dulu kafir, akhirnya masuk Islam. Ada Abdullah ibnu Az-Za'bari, dulu kafir, akhirnya masuk Islam. Tapi nggak semua nama Abdullah itu masuk Islam. Ada yang sampai zamannya Nabi SAW diutus, nama Abdullah masih ada dan mati dalam kondisi kafir pun banyak. Ada Abdullah ibnu Amr ibnu Makhzum, mati dalam kondisi kafir, namanya Abdullah. Ya, ada Abdullah ibnu Al-Haris, ada Abdullah ibnu Jud'an. Dan di antara bukti jamaah dirahmati Allah, pengakuan orang-orang kafir yang menunjukkan bahwasanya mereka bukan ateis tapi mereka percaya Allah itu Rabb. Ucapan yang sangat masyhur dari siapa? Kakek Nabi SAW. Kakeknya Nabi siapa? Abdul Muttalib. Kalau kita baca dalam tafsir surat Al-Fil, nanti akan kita dapatkan kisah pasukan Abraha ingin menghancurkan apa? yakni Ka'bah. Coba kita lihat. Singkat cerita, 200 ontanya dari Abdul Muttalib ini kan di sweeping, kemudian ditahan oleh Abraha. Datanglah Abdul Muttalib, datang ke tendanya Abraha, hanya minta satu, supaya onta-ontanya itu dilepas. Apa kata dari Abdul Muttalib? Inni ana rabbul ibil wa inna lil bait, yani rabb. Percaya kalau saya ini pemilik dari onta-onta ini. Adapun untuk masalah Baitullah, Ka'bah, itu ada pemiliknya. Dia percaya Rabb, Allah itu yani ada. Oleh karena itu, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah yang kedua. Adapun yang terakhir, bantahan yang ketiga dari para ulama, selain yani tadi, ya, mereka kalau menyembah Allah, percaya Allah itu ada karena ini ada jejaknya, nasab mereka sampai kepada Ibrahim, bahkan ada peninggalan Ka'bah. Yang kedua, dalam Al-Quran, dalam hadis disebutkan mereka banyak mengaku Allah itu ada, sampai nama Abdullah pun masih ada. Dan yang ketiga, para ulama mengatakan, dan ini paling akhir, meskipun mereka percaya Allah itu ada, tetap mereka dianggap oleh Rasul sebagai orang musyrik. Ya, sebagaimana tadi, nggak ada gunanya orang ngaku-ngaku nasab saya ini nyambung kepada si fulan A, ini bapakku. Tapi kalau seandainya dia nggak mau berbakti, nggak mau taat, ya tetap, ya, orang ini tetap dianggap orang yang tidak berbakti. Nggak ada gunanya nebeng-nebeng pengakuan kepada sang ayah, kepada sang ibu. Apalah artinya kalau seandainya dalam kehidupan sehari nggak pernah mau taat dan berbakti kepada orang tuanya. Sama juga dengan ini, orang-orang kafir Quraisy yang ketiga memang percaya Allah itu ada, tapi dalam kehidupan sehari-hari ibadah mereka kepada selain Allah. Makanya Rasulullah SAW tetap menyebut mereka sebagai orang-orang apa? Yani musyrik. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita sampaikan, dan pada pertemuan selanjutnya mudah-mudahan kita bisa masuk ayat yang kedua. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ya, baru kemudian ilahin nas, kemudian min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Insyaallah mudah-mudahan yang bisa kita akan yang disampaikan yani juga. Ya, kenapa di situ ada Malik dan apa faedahnya? Pun demikian dengan al-jin. Apa bedanya antara jin yani dengan yani iblis dengan syaitan? Kalau nggak salah ini juga pernah kita sampaikan. Mudah-mudahan insyaallah taala bisa kita jelaskan dengan lebih rinci pada pertemuan selanjutnya. Kalau ada pertanyaan monggo dipersilakan yani jamaah. Ada pertanyaan? Monggo J. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arafah, nggih. 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 Nggih.
Masya Allah. Nggih. Iya. Masya Allah. Jamil. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, jamaah yang dirahmati Allah, terkait yakni dosa yang akan dihapuskan dengan kita berpuasa sunnah pada tanggal 9 Dzulhijjah yang kita kenal dengan puasa Arafah. Para ulama sepakat yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar tidak akan dihapuskan kecuali dengan taubat. Apa kriteria dosa besar? Beberapa ulama menyebutkan, salah satunya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dengan beberapa hal. Mudah-mudahan yang bisa dicerna. Yang pertama, jamaah dirahmati Allah, dengan mengutip dari perkataan Imam Al-Qurtubi, kullu la'natin wa ghadabin wa wa'idin bin nar fahuwa minal kabair. Jadi setiap ada amalan yang di situ Allah murka atau Allah melaknat atau ada ancaman neraka, itu sudah pasti masuk apa? Kriteria dosa besar. Satu contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Qur'an, wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu. Sebagaimana Allah Subhanahu berfirman, wa may yaqtul muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa yang membunuh dengan sengaja, ya, maka apa? Balasannya neraka. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Di situ ada laknat, ada kemurkaan, maka berarti itu adalah salah satu contoh ketika ada perbuatan dosa tapi disertai dengan adanya laknat, kemurkaan, pun demikian ancaman neraka, berarti sudah pasti masuk kategori apa? Dosa besar. Yang kedua, kriteria dosa besar itu adalah ketika dinafikan dari masuk surga. Allah Subhanahu wa taala firman, la yadkhulul jannata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qattatun. Qattat itu ada yang mengatakan orang yang adu domba gak akan masuk surga. Berarti adu domba masuk dosa besar. Itu kriteria karena dinafikan masuk surga. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahimin. Dalam hadis sahih, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali apa? Silaturahim. Ini kriteria yang kedua ketika dinafikan dari masuk surga. Yang ketiga, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menambahkan bahwasanya kalau seandainya seseorang itu dinafikan dari golongan Nabi SAW, berarti perbuatan itu termasuk dosa besar. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, man hamalas silah falaysa minnah. Barang siapa yang memberontak, yang bawa senjata untuk memberikan rasa takut sampai memberontak, sampai membunuh kaum muslimin, falaysa minna, bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah. Berarti perbuatan ini masuk dosa besar. Sebagaimana Nabi SAW juga pernah bersabda, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang tidak suka, benci dengan sunnahku, Rasulullah mengatakan apa? Falaysa minni, bukan termasuk golonganku. Maka kalau kita dapati amalan-amalan yang di situ Nabi menafikan dia bukan golonganku, itu sudah masuk kriteria dosa besar. Yang keempat, mungkin sampai 4 ya ini saja. Ya, para ulama mengatakan, dan ini tambahan dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala, kalau seandainya kita jumpai amalan itu dinafikan keimanan pelakunya, maka ini juga masuk dosa besar. Dinafikan keimanannya. Coba kita lihat, Nabi SAW pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilami walidi wa walidi wa nasi ajmain. Ketika Nabi SAW itu dinomorduakan, ketika Rasulullah SAW dicampakkan, diabaikan, menjadikan idola bukan Rasulullah SAW, maka ingat ini termasuk dosa besar. Karena Rasulullah mengatakan, aku harus orang yang pertama dicintai, melebihi anak, istri, semua manusia. Kalau seandainya enggak, maka berarti dia tidak termasuk orang yang beriman. Lah, dinafikannya iman ini termasuk kategori dosa besar. Sebenarnya ada yang terakhir, itu adalah dengan lafdun sorih. Kalau Nabi SAW mengatakan, kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kabair, kabair itu artinya dosa besar, berarti sudah pasti, sudah gak mungkin lagi ditakwil kemana-mana.
Satu contoh, Nabi SAW pernah bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Nah, Nabi SAW mengatakan langsung, maukah kalian wahai para sahabat aku tunjukkan beberapa dosa kabair, dosa besar. Iya, Nabi SAW kemudian menyebutkan satu, al-isyrak billah, syirik kepada Allah, mempersatukan Allah. Yang kedua apa? Uququl walidain, durhaka. Baru kemudian Nabi SAW sebelumnya bersandar kemudian duduk sembari mengatakan ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur sampai 3 kali, yaitu persaksian palsu. Berarti ini adalah dosa-dosa besar yang langsung disebut oleh Nabi SAW secara gamblang dan jelas. Dan kriteria ini sangat banyak. Ini yang disebutkan oleh para ulama, salah satunya Ibnu Qayyim. Nah, sebenarnya mempelajari kaidah ini penting. Kalau seandainya kita sudah tahu ini ya, kriteria-kriteria dosa besar, kira-kira yang selama ini kita kerjakan ini kecil tok apa besar semua, Pak? Wah, kok masuk besar kabeh ya. Ya. Lah itulah yang buktinya agar kita itu tidak meremehkan apa? Dosa. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Orang mukmin itu yaro dzunubahu ka'annahu yani fawqal jabal. Melihat dosa sekecil apapun itu seperti berada di bawah apa? Gunung yang setiap waktu itu bisa langsung menimpanya. Sedangkan orang fasik, orang munafik itu selalu meremehkan. Melihat yani dosa itu seperti apa? Az-zubab, lalat yang hinggap di mana? Di hidungnya, tinggal sekali kebas langsung terbang, langsung hilang. Karena selalu meremehkan. Makanya para ulama mengatakan salah satunya yakni dari Yahya ibn Mu'ad kalau nggak salah rahimahullah ta'ala, jangan sekali-kali engkau melihat kecilnya dosa, tapi engkau harus melihat dan merasakan kepada siapa kita berdosa. Ya, karena kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nanti ada kecil dan besar, tetap mempelajari kriteria itu supaya ada rasa khauf. Ya. Jangan kemudian kalau nggak usah mempelajari ini, akhirnya apa? Tergambarkan semuanya kecil tok, Pak. Ya. Semuanya dianggap ya ini kecil. Lah ini tidak termasuk. Masih banyak sebenarnya, ada beberapa kriteria yang disebutkan oleh para ulama. Yang lain sebenarnya adalah al-hudud. Ya, setiap dosa yang ada hukuman had dalam syariat Islam. Had itu apa? Had itu adalah hukum yang ditentukan Allah. Misalnya mencuri diapakan? Nah, itu berarti dosa besar. Membunuh diapakan? Dikisos. Lah berarti dosa besar. Ya, berzina kalau yang sudah berkeluarga dan itu terbukti dirajam berarti berzina dosa besar. Ini kriteria sudah dibahas oleh para ulama, tapi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sedikit ya ini bisa ya difahami. Pertanyaan yang kedua tadi apa, Pak? Masya Allah. Iya. Oke. Allahu Akbar. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini disampaikan oleh seorang pakar ahli tafsir, Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti. Syinkit itu di Mauritania. Dia punya kitab Daf'u Ihamul Ittirab. Ini kitab bagus. Makanya di kampus ya ini kami sarankan kepada anak-anak ketika belajar tafsir atau ulumul Quran baca ini. Terutama bagi yang sudah hafal Al-Quran. Kenapa ya nih jamaah? Karena Al-Quran ini selalu dicari kelemahannya. Salah satu kelemahan oleh orang-orang orientalis itu dicari ya ayat-ayat yang secara kasat mata saling apa? Kontradiksi. Lah, di dalam buku ini Daf'u Ihamul Ittirab ini menjawab bantahan terhadap syubhat-syubhat orang-orang orientalis yang dianggap bahwasanya fihi ittirab. Ittirab itu kontradiksi, tanakut. Salah satunya ini. Ya, Al-Quran itu masih disalahkan. Kenapa demikian ya nih jamaah dirahmati Allah? Karena Al-Quran menunjukkan banyak hal terkait penciptaan manusia. Satu yang contoh tadi. Di dalam surat As-Sad ayat 75, Nabi Adam diciptakan dari apa? Tanah. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 11, 12, 13, 14, ini yang kemudian diakui oleh siapa? Ya, ini orang-orang barat. Ya. Sampai kemudian kalau nggak salah Profesor Dr. Marshall Johnson ya dari ya Amerika kalau nggak salah, ahli biologi, tertarik. Bagaimana mungkin 14 abad yang lalu belum ada fakultas kedokteran, belum ada ya lab, sampai kemudian Al-Quran bisa menyebutkan secara runtut penciptaan apa? Manusia. Kalau kita lihat dalam surat Al-Mu'minun,
Tapi di sini jamaah dirahmati Allah disebutkan min sulalah, dari air mani. Itu dimulai dari situ sampai kemudian wajal mudghatan idhofakosonal idomal, semuanya. Dari nutfah kemudian mudghah ya, alaqah mudghah idoma. Ini kan runtut. Tapi masalahnya di sini nggak ada apa? Nggak ada turab. Nah, karena mereka nggak punya rujukan, selalu dicari-cari kelemahan. Kemudian dibenturkan. Al-Qur'anmu ini ya nggak valid, nggak bisa kita terima. Padahal kitab-kitab suci yang lain ya nggak ada yang sampai menjelaskan serinci ini. Hanya karena apa? Hanya karena penciptaan Adam dari turab kok beda dengan proses penciptaan manusia yang dimulai dengan air mani. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti. Gini loh, penciptaan manusia secara umum ini dibagi menjadi 3 kategori jemaah. Yang pertama Nabi Adam, dan yang kedua Hawa, dan yang ketiga selain mereka berdua. Yang pertama jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Adam. Nabi Adam ini diciptakan dari at-turab. Itu bisa merujuk kepada sabab nuzulnya. Semua penciptaan manusia di situ ada turab, yaitu tanah, itu pasti berkaitan dengan asal muasal manusia pertama, dan memang itulah Nabi Adam. Sampai di sini jelas? Ya. Yang kedua, Hawa. Ini penciptaannya khusus. Diciptakan dari mana? Min dhil', dari tulang yakni rusuk. Ya, itu bisa dilihat pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika para ulama menafsirkan surat An-Nisa ayat yang pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zaujaha. Jadi Allah menciptakan zaujaha minha dari Nabi Adam. Dari Nabi Adam dari apanya? Itu dijelaskan di dalam tafsir, ya semua buku tafsir sudah menjelaskan hadis ini, dan itu adalah dhila. Ini cara yang kedua khusus. Adapun selain mereka berdua ini manusia, itu ada dalam surat Al-Mu'minun, dari proses bertemunya mani dengan apa? Sel telur apa Pak? Kalau dulu biologi itu Pak. Nah, itu kemudian akan membentuk manusia full, bisa dilihat di dalam surat Al-Mu'minun 11, 12, 13, 14. Sebenarnya dari sini masih tersisa satu ya nih jamaah. Siapa? Nabi siapa? Nabi Isa, jazakallah khair. Nabi Isa ini gimana ini penciptaannya? Al-Quran yani sudah menjelaskan. Ya, inna mathala Isa indallahi kamathali, yang hafal di santri sana sini, khalaqahu min turab. Jadi para ulama mengatakan yani bahwasanya untuk Nabi Isa alaihissalam khusus, karena tidak melalui proses lainnya manusia. Beliau lahir tanpa kehadiran sang ayah, nggak ada proses hubungan intim. Ya, kalau seandainya ada yang mengatakan demikian, berarti seperti orang-orang Yahudi yang meyakini, maaf, Maryam sebagai pezina, berarti ada laki-laki lain, dan Nabi Isa dianggap sebagai anak zina. Itu ada di dalam kitab Talmudnya orang-orang Yahudi. Kita nggak mengatakan demikian, karena di dalam surat Maryam disebutkan fa arsalna ilaiha ruhan. Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh. Tapi masalahnya bahan dasarnya apa ini? Apakah seperti manusia? Kalau manusia berarti harus ada hubungan intim. Ataukah dari dhil', ya, dari tulang rusuknya Adam? Enggak, satu-satunya cuma Hawa. Tapi Al-Quran sudah menjelaskan, subhanallah, selesai masalah. Di dalam surat apa ini? Surat An-Nisa ya. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Sudah selesai. Berarti Nabi Isa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya min turab, yakni dari tanah juga, itu khusus, tapi kemudian lewat ditiupkan ruh oleh malaikat. Nanti bisa dilihat di dalam surat Maryam. Jadi itu penjelasan secara umumnya. Jadi nggak ada yang bertentangan ya nih jamaah. Ya cuma mereka kurang penggawaian mungkin ya Pak ya. Ya suka mencari-cari. Makanya kitab ini saya sarankan bagi yang mungkin santri-santri di sini yang sudah hafal Al-Qur'an itu penting. Ya, ini kajian tingkat tinggi bagi mereka yang sudah hafal.
Jadi orang-orang orientalis itu suka mencari-cari apa? Kelemahan, membenturkan satu dengan yang lain. Ya sama dengan surat Al-A'raf ayat yang ke-6. Fala nas'alannal ladzina ursila ilaihim wa la nas'alannal mursalin. Di sini nabi dan kaumnya semua manusia akan diaudit amalnya. Artinya akan diapakan? Akan dihisab. Tapi dalam surat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? La yas'aluhu adzambihi insun walajan. Manusia dan jin nggak akan ditanya, nggak akan dihisap, nggak akan diminta LPG. Lah ini dibenturang lagi orang-orang orientalis. Makanya orang orientalis itu Masya Allah, kalau dibilang ada yang hafal Quran, ada yang baca, itu mereka lebih rajin daripada kita. Sampai tahu nih, dicari-cari kelemahannya. Kalau kita hanya melihat kasat mata, memang seakan-akan apa? Berbenturan. Ayat di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-6, semua akan dihisap. Sedangkan dalam surat Ar-Rahman seakan-akan tidak dihisap. Padahal para ulama, dan ini juga dijawab oleh Syekh Muhammad Amin Syikhi dalam kitab tersebut, Daf'u Iyamul Itirab, beliau menyatakan apa? Ini kondisinya masing-masing. Ya, karena mereka nggak belajar. Seperti apa? Maaf, gambaran hisab. Hisab itu kan bermacam-macam. Ada hisaban yasira fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaba yasira. Artinya benar-benar nanti kita itu istilahnya itu diverifikasi amalnya, tapi hisab yasir itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah itu cuma ditanya, engkau pernah berbuat A, berbuat B? Iya, lanjut. Ini namanya hisab yang mudah. Ada yang hisabnya lebih ketat, eyel-eyelan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan manukisha udzib. Ini berlaku bagi orang-orang kafir. Tapi jangan lupa, ya, gambaran yaumal hisab ada yang ketiga ya nih jamaah. Apa itu? Yadkhulul jannata bighairi hisab. Karena ada yang masuk surga tanpa hisab. Jadi ayatnya ini tergantung kondisi yang ada di hisab. Sedangkan semua manusia akan dihisab itu bagi mereka yang melaluinya. Tapi bagi mereka yang masuk surga, dan itu ada jalurnya memang. Nabi SAW pernah bersabda ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Salah satunya Ukasha itu, hadisnya sangat masyhur. Lah, ini jalur la yas'alu adzambi insun walajan. Kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syinqiti, ini jalur khusus di mana mereka tidak melalui hisab. Makanya mereka nggak ditanya, langsung masuk surga. Tapi nggak semuanya. Jadi ya bisa. Dan Masya Allah kitab ini sangat bagus. Allah Ta'ala alam, ini sepertinya belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sepertinya. Ya, tapi bagi yang santri-santri di sini sudah hafal Al-Quran, kalau ada kesempatan bisa membaca kitab itu supaya untuk membantu. Karena kenapa hafal Al-Quran? Supaya nggak ngapalke dari awal lagi, Pak. Jadi yang sudah hafal Al-Quran tahu, oh ini surat ini dengan surat ini sudah. Oh berarti ini maksudnya seperti itu. Makanya ini dalam kajian ulumil Quran itu biasanya ditaruh di bab paling akhir. Ya, karena kalau bab yang awal bagi orang yang baru membaca kitab ulumil Quran akan kesusahan. Allahu taala alam bisawab. Ada pertanyaan yang lain? Cukup insyaallah. Cukup nggih? 2 pertanyaan dan jazakumullah khairah. Ya, mudah-mudahan pada pertemuan yang selanjutnya, berarti pertemuan selanjutnya setelah nyate ya, Pak ya. Setelah nyate ya, Masya Allah. Tadi sudah diumumkan ya, bagi yang mau berkorban pahalanya juga sangat banyak ya, ini sekali insyaallah. Ya mudah-mudahan ya ada kesempatan, jangan sampai ya ini terbuang, ya ini sia-sia. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa berkorban ya ini seluruhnya insyaallah taala. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di lain kesempatan. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.